semoga tetap berkebaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemarin kita sudah menjelaskan, sebelum kita meneruskan, terlebih dahulu kita ingatkan untuk menata niat kita. Niat untuk mencari ilmu agama. Kenapa kita mengingatkan? Kenapa kita saling mengingatkan? Maaf tadi ada yang telepon. Kenapa kita saling mengingatkan niat? Karena yang namanya orang itu sering lupa. Lupa ketika dia bekerja, ketika dia itu beribadah, ketika dia itu mengerjakan sesuatu yang bernilai taat, kadang dia lupa tentang niat. Makanya kita saling mengingatkan. Makanya kita seringkali ketika mau ngaji itu kita ingatkan, karena apa? Karena seseorang itu ketika ngaji, ketika dares itu ya sudah lupa terhadap bahwasanya dia itu ketika mengaji, ketika dia berbuat baik itu dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu salah satu syarat supaya orang tersebut diterima amalnya. Karena salah satu diterimanya amal, artinya salah satu diterimanya amal itu supaya dia mendapatkan pahala. Itu adalah diniatkan dengan niat yang baik. Dengan niat yang karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu wa mabtughiya bihi wajhuh." Jadi sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amal, apapun itu amal kebaikan maksudnya, tidak akan menerima, tidak akan diberikan pahala kalau dia tidak niat karena Allah. Tidak akan diberikan. Jadi kan kita kadang kalau tidak diniati itu kan kasihan, sayang. Hanya yang didapatkan itu capek seharian dia kerja untuk menafkahi istrinya, tapi tidak diniatkan, tidak ada terbesit sedikit pun dalam hatinya, tidak niat, tidak ingat bahwasanya itu adalah bekerjanya karena Allah, melaksanakan kewajibannya itu menafkahi istri, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Itu makanya pentingnya orang tersebut menghadirkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ia dapatkan hanya capek. Yang ia dapatkan itu adalah rasa lelah. Sedangkan nilai pahala karena dia tidak diniatkan karena Allah, maka tidak ada. Kan sayang itu. Makanya kita kan sering sekali kita itu saling menasihati, saling mengingatkan tentang pentingnya niat. Karena apapun itu amal kebaikan, kalau tidak diniati karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan berpahala. Tidak akan diterima oleh Allah. Yang ia dapatkan hanya capek, yang ia dapatkan hanya lelah. Itulah perbedaannya antara orang yang ngerti tentang ilmu agama, ketika dia mau berbuat, kemudian dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dia hadirkan dalam diri kita. Bahkan orang yang berilmu pun kadang juga lupa untuk menghadirkan niat. Lupa bahwasanya dia itu beribadah, kita mengaji ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah menghadirkan niat, sering dia ingat tentang bahwasanya dia berbuat, dia bekerja, itu ia ingat bahwasanya itu adalah perkara yang Allah Ta'ala perintahkan kepada dia, selalu ingat tentang niat, maka orang tersebut tentu akan jauh dari rasa pamer, insya Allah. Jadi akan jauh dari rasa pamer, dan itu semata-mata dia lakukan hanya karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita semua saling menasehati satu sama lain. Jangan lupa kita niat karena Allah. Kita duduk di depannya kamera masing-masing,
kita niatkan kita belajar ilmu agama, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kemarin kita sudah menjelaskan tentang sebagian dari maksiat-maksiat lisan, maksiat mulut. Dan kemarin kita singgung lagi bahwasanya maksiat yang dilakukan oleh mulut itu banyak sekali. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mulut itu banyak sekali. Karena itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, aktsaru khotoya ibni adama min lisani. Kebanyakan kesalahan, kebanyakan maksiat dilakukan oleh manusia itu dari lisannya, itu dari mulutnya. Makanya orang yang diam ataupun memperbanyak diam, itu tanda orang tersebut itu adalah orang yang ngerti. Orang yang ngerti. Makanya sebagian ulama mengatakan man somata naja. Orang yang berdiam diri, maka dia selamat. Artinya illa fi khairin, kecuali tentang kebaikan. Tentu kalau kebaikan seberapa banyak apapun ucapan-ucapan tersebut itu bernilai baik, bernilai manfaat, maka tentu kita disuruh untuk mengucapkannya. Bahkan tidak boleh dalam suatu waktu itu kita tidak mengucapkannya. Ada orang ingin diajarkan ilmu yang wajib, ilmu yang doruri, ilmu bagaimana dia mengenal Allah dengan benar. Kita diam aja. Karena katanya kan lebih baik diam, katanya gitu. Dia salah paham bahwasanya orang tersebut itu perbanyak diam kecuali perkara yang baik. Kecuali perkara yang baik. Kalau perkara baik silahkan perbanyak bicara. Kalau itu adalah nilainya baik. Cuma untuk menilai baik suatu kata, untuk menilai baik suatu perbuatan, ucapan, itu kan butuh ilmu. Oh, ini sesuatu yang bisa diucapkan atau tidak. Ini sesuatu yang harus saya sembunyikan atau tidak saya ucapkan. Takut-takut nanti menyakiti dari saudaranya. Jadi apalagi dari lisan tersebut juga bisa menyebabkan orang tersebut itu bisa keluar dari Islam. Nanti kita bahas bahwasanya ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya sesungguhnya seseorang berkata-kata kata kekufuran dan dia tidak mengetahui, tidak menyadari dengan kata-kata tersebut, orang tersebut itu bisa keluar dari Islam. Kata-kata seperti ini kata-kata yang baik harus diucapkan, kata-kata yang harus disimpan, kata-kata yang bisa menyakiti oleh orang lain itu kan tidak bisa kita ketahui hanya dengan dengan akal pikiran saja tanpa dituntut ilmu, tidak menuntut ilmu, tidak dia itu belajar dari agama, tidak belajar dari guru. Makanya kita semua ingin belajar tentang sesuatu yang kemungkinan itu diucapkan oleh lisan, diucapkan oleh mulut, dan itu kemungkinan itu adalah maksiat. Nah, makanya kita harus tahu apa sih perkara-perkara yang kemungkinan diucapkan oleh lisan, maksiat-maksiat yang kemungkinan dilakukan oleh lisan, maksiat-maksiat yang kemungkinan dilakukan oleh mulut. Apa sih? Supaya kita bisa menjauhi, supaya kita itu tidak terjerumus. Bahkan kadang orang ketika dia belajar juga lupa bahwasanya ngomongin orang lain itu tidak boleh, kecuali nanti karena sabab syar'i, sabab yang diperbolehkan, seperti memperingatkan tentang kesalahan orang lain, memperingatkan supaya dia itu jera. Kecuali itu kan harus dipelajari juga. Ngomongin orang lain tidak boleh, kemudian adu domba tidak boleh, antara hayawan dengan hayawan tidak boleh, itu kan harus dipelajari juga. Makanya kita harus mengetahuinya. Jadi kemarin kita sudah jelaskan tentang kemungkinan-kemungkinan maksiat yang dilakukan oleh mulut. Di antaranya adalah ngomongin orang lain, gunjing orang lain. Itu tidak boleh dengan perincian yang kemarin kita jelaskan. Kemudian juga tentang kemarin namimah.
mengutip omongan si A diantarkan ke si B, tujuannya untuk merusak. Tujuannya supaya terjadi permusuhan. Kemarin sudah kita jelaskan. Kemudian juga mengadu domba di antara hayawan, di antara orang, umpamanya di antara manusia, maka itu juga tidak boleh. Kemudian kemarin juga kita jelaskan tentang yang tidak boleh itu adalah dusta. Dusta dengan sungguh-sungguh serius ataupun bergurau itu juga tidak boleh. Kemudian juga kemarin kita jelaskan bersumpah yang dusta. Wallahi saya tidak mencuri umpamanya padahal dia mencuri. Maka itu juga tidak boleh. Kemudian kemarin juga kita jelaskan tentang kata-kata yang menuduh zina. Dalam Islam seseorang itu seharusnya itu menutup aib dari sesama muslim, saudaranya. Seharusnya begitu, jangan diumbar-umbar aib seseorang tersebut, kecuali karena ada tujuan. Sekali lagi, kecuali karena ada tujuan yang diperbolehkan dalam agama. Nah ini kan harus diketahui apa sih sebab-sebab yang diperbolehkan dalam agama supaya orang tersebut itu tahu, bisa ngomong, bisa berbicara, membicarakan ataupun memberitahukan tentang kesalahan orang lain. Tujuannya supaya apa? Di antaranya yang diperbolehkan adalah supaya dia itu jera, Nah, kalau umpamanya ingin menasihati, tentu dia tidak membuat orang tersebut itu malu. Seperti umpamanya mengumbar kesalahan orang lain itu di depan umum, yang sehingga dia malu. Itu kan tidak boleh. Seharusnya apa? Seharusnya dia itu dipanggil orang itu yang punya kesalahan, dipanggil bahwasanya kamu ini tidak boleh. Kamu ini mengatakan begini umpamanya. Ini tidak sesuai dengan Al-Quran. Ini tidak sesuai dengan hadis. Seharusnya begitu. Jadi menasehati itu adalah sesuatu yang bisa diterima. Kalau dia itu menasehati tujuannya untuk mengumbar kesalahan, aib seseorang, itu bukan menasehati namanya. Itu bukan menasehati, akan tapi dia mencemooh di depan orang-orang. Itu kan bukannya dia akan mendapatkan pahala, dia akan mendapatkan dosa. Kenapa? Karena tidak sesuai. Caranya tidak dapat, tidak ia lakukan. Nah, jadi sekali lagi dalam Islam itu seseorang itu seharusnya itu apa? Menyembunyikan aib yang dilakukan oleh saudara semuslim, kecuali adalah karena sebab yang diperbolehkan oleh agama, yang diperbolehkan oleh agama, maka itu boleh. Dan tujuannya ketika dia menyebutkan aib orang lain itu bukan untuk supaya dia mengumbar, akan tapi supaya dia itu jera dengan apa yang ia lakukan atau ia ucapkan kemarin. Jadi termasuk dari kesalahan yang kemungkinan dilakukan oleh mulut itu adalah menuduh orang lain itu zina. Menuduh orang lain itu zina. Seharusnya dia harus menyembunyikannya, dinasehati di tempat seandainya dia memang benar-benar melihatnya, dan itu pun ada tata caranya dalam ilmu fikih. Kemudian yang berikutnya adalah termasuk maksiat mulut itu adalah mencaci para sahabat Nabi. Mencaci para sahabat Nabi. Mencaci sahabat Nabi secara global. Secara mutlak, sahabat itu adalah orang-orang yang tidak terpercaya umpamanya. Bahkan itu bisa orang tersebut keluar dari Islam. Kenapa? Karena agama itu datangnya melalui mereka. Al-Quran sehingga runtut susunannya itu kan dari siapa? Dari para sahabat juga. Melalui para sahabat, agama sampai kepada kita, sampai kepada kiai kita. Melalui siapa? Melalui para sahabat. Makanya kalau ada seseorang itu mencaci maki sahabat secara global,
Pokoknya yang namanya sahabat itu adalah orang umpamanya. Ada orang mengatakan pokoknya sahabat itu tidak bisa dipercaya umpamanya. Itu kan berarti orang tersebut telah menjelekkan sahabat. Sedangkan kalau umpamanya menjelaskan tentang sesuatu yang memang itu dijelaskan dalam syariat, dalam Islam, tidak secara global, satu persatu, si A umpamanya, ada seseorang, karena begini, karena sahabat itu siapa sih? Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi normal, artinya bukan melalui mimpi, bukan melalui keramat umpamanya. Masih ketika masa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan mukmin dan mati dalam keadaan mukmin. Ini namanya sahabat. Sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumpanya itu dalam keadaan kondisi normal, artinya seperti biasa begini. Berjumpa ketika dia itu hidup pada masa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan melalui mimpi, bukan melalui keramat umpamanya. Karena kalaupun melalui keramat, karomah umpamanya, seseorang bisa diberikan keramat, kelebihan, bisa bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang terjadi pada Syekh Ahmad Ar-Rifai. Syekh Ahmad Ar-Rifai itu mempunyai keistimewaan, dia adalah wali Allah, keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia pernah mencium tangan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan sahabat itu, karena hidupnya kurunnya setelah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan melalui karomat, bukan melalui mimpi. Banyak di antara jamaah Syekh Abdullah Al-Haruri itu yang melihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui mimpi. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah dia itu berjumpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi normal, artinya dia tidak melalui mimpi, tidak melalui keramat, dan dia dalam keadaan mukmin dan mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah para sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan bahwasanya mereka itu maksum, mereka itu terjaga dari dosa, walaupun itu dosa besar. Tidak mengatakan seperti itu. Mereka ada kemungkinan berbuat jelek, berbuat dosa. Kalau umpamanya kita menjelaskan tentang salah satu sahabat, dan sahabat itu pernah berbuat dosa, tujuannya untuk apa? Tujuannya menjelaskan bahwasanya ini adalah yang hak, ini yang batil. Tujuannya adalah hak dan yang batil. Ini yang benar. Maka itu tidak apa-apa, karena tidak secara global. Karena itu tidak secara global. Seumpama contohnya adalah ketika pada masa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, itu kan terjadi peperangan antara Muawiyah dan Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali ini adalah orang yang benar. Karena apa? Karena dia adalah khalifah yang sah. Kemudian ada sahabat lain yaitu Muawiyah yang memberontak. Kita katakan bahwasanya Muawiyah itu adalah orang yang berbuat dosa, orang yang salah. Salah berarti dia mendapatkan dosa, berhak untuk mendapatkan dosa. Ketika kita mengatakan kepada Muawiyah itu adalah mendapatkan dosa, bukan berarti kita menjelekkan dia, kemudian tidak boleh, bukan. Yang dimaksud di sini bukan. Termasuk dari dosa ataupun maksiat mulut adalah mencaci sahabat. Bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah mencaci sahabat secara mutlak. Sahabat itu katanya itu adalah orang-orang yang tidak amanah. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud, yang diperbolehkan itu adalah ketika kita menjelaskan sahabat ini itu adalah orang yang kemungkinan berbuat dosa. Sahabat ini kemungkinan dia berbuat dosa. Memang banyak yang dicontoh-contohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
pada zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seseorang itu adalah sahabat, dia terkena panah, kemudian dia meninggal. Terkena panah, tapi panahnya itu nggak mengetahui siapa yang memanahnya. Kemudian para sahabat yang lain mengatakan hani'an lahu. Jadi sungguh beruntung orang itu mati syahid. Mati syahid. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia itu masuk neraka. Kenapa? Karena ada beberapa logam di situ yang ia ambil sebelum dibagikan. Jadi ada hasil rampasan yang ia ambil sebelum dibagikan secara syara. Jadi dalam Islam itu ketika orang tersebut berperang kemudian mengalahkan orang kafir, barang-barangnya itu bagaimana? Itu ada cara untuk membagikannya. Ia ambil sebelum dibagikan. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia masuk neraka. Itu padahal sahabat. Padahal orang yang lain, para sahabat yang lain mengatakan dia mati syahid. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia masuk neraka. Itu padahal sahabat. Jadi yang dimaksud tidak boleh untuk mencaci maki sahabat itu adalah secara global. Bukan per individu yang kita jelaskan, jelaskan kesalahannya itu karena untuk memberitahu orang bahwasannya ini yang benar, ini yang salah. Seperti kejadiannya pada Sayyidina Ali dan Muawiyah. Kita katakan Sayyidina Ali itu yang benar karena khalifah yang benar, khalifah yang sah. Kemudian Muawiyah itu salah. Kalau salah berarti mendapatkan dosa. Berarti kalau kita itu mengatakan dia salah, bukannya dimaksud di sini. Bukannya dimaksud di sini tidak boleh mencaci sahabat. Karena yang dimaksud mencaci sahabat yang tidak boleh itu adalah secara global. Sedangkan kalau ada orang mengatakan, lah bukannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya la tasubbu ashabi, jangan kamu mencaci maki sahabatku. Karena seandainya kalian pun itu bersedekah, berinfak dengan seukuran gunung Uhud emas, berupa emas, maka tidak akan sampai satu mud pun pada derajat mereka. Katanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Jangan mencaci maki sahabat. Kenapa? Karena seandainya pun kalian ingin bersedekah. Bersedekah apa? Bersedekah seukuran gunung Uhud. Emas, berupa emas, sedekah berupa emas. Itu kan pahalanya banyak sekali. Maka tidak akan nyampe kepada derajat para sahabat. Tidak akan sampai satu mud pun mencapai derajat para sahabat. Kata para ulama itu bukan artinya adalah tidak boleh menjelaskan tentang kesalahan para sahabat. Karena apa? Karena berdasarkan hadis tadi yang menjelaskan bahwasanya baginda mengatakan bahwasanya di antara para sahabat itu ada yang berbuat salah, ada yang masuk neraka. Itu bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud kata para ulama, jangan mencaci maki para sahabat yang awal masuk Islam. Terutama orang-orang yang dijamin masuk surga. Seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kemudian sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu kan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang masuk Islam awal. Itu tidak boleh seseorang itu mencaci mereka. Kenapa? Jelas mereka itu adalah orang yang masuk surga. Mereka itu masuk surga. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan juga bahwasanya para sahabat itu maksum, terjaga dari kesalahan. Jadi intinya adalah bahwasanya tidak boleh mencaci sahabat itu maksudnya secara global, secara mutlak. Bukan secara individu yang tujuan kita menjelaskan kesalahannya, yang bukan termasuk yang dilarang, itu tujuannya adalah supaya orang lain tahu ini yang benar dan ini yang batil, ini yang hak, ini yang salah. Itu. Jadi tidak boleh mencaci sahabat secara global. Kalaupun ada hadis yang mengatakan bahwasanya tidak boleh mencaci sahabat, maksudnya itu adalah sahabat yang pertama, sahabat-sahabat yang pertama yang masuk Islam, as-sabiqunal awwalun, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya.
Itu tidak boleh. Kemudian bersaksi palsu termasuk dari maksiat mulut itu adalah bersaksi palsu karena dia berpedoman kepada sumpah palsu. Kemarin dia mengatakan umpamanya bersaksi palsu itu apa? Karena kerabatnya umpamanya. Ada kerabatnya itu dalam dalam persidangan itu apa? Diponis hukuman 5 tahun. 5 tahun. Kenapa? Karena ada bukti-bukti dia itu apa? Mencuri. Kemudian ada seseorang karena atas nama dia itu adalah saudaranya, atas nama dia adalah pemimpinnya, atas nama dia itu adalah orang tuanya ataupun anaknya, dia mau menjadi saksi. Saksi bahwasanya dia itu tidak mencuri, padahal dia itu ngerti, dia tahu bahwasanya dia mencuri. Persaksian palsu, persaksian yang dusta. Karena apa? Karena yang mau diadilin itu adalah kerabatnya. Karena yang mau diadilin itu adalah pemimpinnya. Karena yang mau diadili itu adalah anaknya, saudaranya, ataupun orang tuanya. Dia bersaksi palsu. Maka itu tidak boleh. Itu adalah maksiat lisan. Itu adalah maksiat lisan yang kemungkinan dilakukan oleh mulut. Kemudian menunda membayar hutang bagi yang mampu. Nah, ini termasuk maksiat lisan itu adalah menunda membayar hutang. Ada orang tersebut mampu untuk membayar, kemudian apa ditunda-tunda tanpa memberitahukan kepada orang yang dihutangin, tanpa memberitahukan kepada orang yang dihutangin bahwasanya dia itu masih ada keperluan yang lebih penting, membiayai anak untuk apa? Untuk menuntut ilmu agama. Saya punya uang, tapi seandainya saya bayarkan ke kamu, niscaya saya tidak mampu untuk mengantarkan anak yang menuntut ilmu dzaruri. Tanpa ada seperti itu, maka orang tersebut dosa. Jadi yang punya hutang padahal dia mampu, maka wajib untuk membayarnya. Jangan sampai menunda. Apalagi orang tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar hutang. Kok malah disedekahkan? Ada infak sedekah di masjid, kota amal. Dia masukkan seperti itu, Padahal dia masih punya hutang. Seharusnya dia itu membayar hutang dulu. Seharusnya dia itu melunasi kewajibannya dulu. Kalau sedekah itu kan sunnah. Ada seseorang itu masih mempunyai hutang membayar buku, hutang membayar, intinya hutang, mampu dia punya uang, kok diinfakkan kepada orang yang umpamanya minta, kok disedekahkan. Harusnya dia itu mendahulukan perkara yang wajib dari perkara sunnah. Infak dan sedekah itu adalah perkara sunnah. Kalau kita mampu, ya kita kita sedekah, ada kelebihan kita sedekah. Diniati karena Allah akan mendapatkan pahala. Tapi jangan lupa, ketika kita sedekah, kewajiban-kewajiban kita itu sudah terlunasi enggak? Kewajiban kita itu membayar hutang itu kan wajib itu. Maka harus mendahulukan perkara yang wajib daripada perkara yang sunnah. Orang kalau tidak belajar tidak akan tahu seperti ini. Tidak akan terbesit bahkan bahwasanya yang didahulukan adalah melunasi perkara yang wajib daripada yang sunnah. Melunasi perkara yang wajib daripada yang sunnah. Jadi orang kalau ada kemampuan untuk membayar hutang, apalagi tidak membayar, ini menunda tanpa ada keridhaan, pengetahuan daripada orang yang menghutangi, maka itu tidak boleh. Jadi harus membayar hutang seketika, meskipun nanti caranya dia hutang lagi kepada orang lain, kemudian hutangnya ini dibayarkan untuk orang yang menghutangi pertama umpamanya. Meskipun seperti itu ya nggak apa-apa umpamanya. Tapi ini kan kita jelaskan tentang
membayar hutang tapi dia mampu. Dia menunda hutang sedangkan kita mampu, itu yang tidak boleh. Kalau sampai dia itu menghutang lagi, kemudian dibuat untuk membayar hutang yang pertama, itu kan berarti tidak mampu. Kalau seperti itu ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Artinya itu bukan menunda, memang nggak ada pada dirinya untuk membayar hutang. Jadi yang dimaksud di sini yang berdosa itu adalah ketika dia itu mempunyai kemampuan, punya utang untuk membayar hutang, punya uang untuk membayar hutang. Kemudian ada infak sedekah, dia dahulukan infak sedekah. Ada kotak amal, dia dahulukan. Padahal orang yang menghutang itu menunggu. Maka itu tidak boleh. Itu namanya adalah menunda hutang, membayar hutang padahal dia mampu. Sekali lagi, kalau seperti ini tidak dijelaskan, kadang orang nggak tahu. Mendahulukan sedekah, mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Jadi harus mendahulukan perkara yang wajib daripada perkara yang sunnah. Kemudian yang berikutnya adalah menunda membayar hutang. Yakni menunda tadi, menunda membayar hutang bagi orang yang mampu, yakni menunda membayar hutang padahal ia mampu membayarnya. Kemudian mencaci, melaknat, dan melecehkan seorang muslim. Melaknat, mencaci maki, melaknat. Umpamanya laknatullahi alaihi. Semoga laknat Allah itu tertuju kepada orang itu. Enggak boleh. Sesama muslim tidak boleh mengejek, tidak boleh melaknat. Inilah orang itu, ketika orang muslim tahu seperti ini, bahwasanya tidak boleh melaknat, maka dia akan berusaha menjaga kata-katanya. Kata-katanya itu jangan sampai nanti ya, sebelum kita selesai dalam kajian ini, kita akan menjawab pertanyaan tersebut kalau saya ada jawaban. Jadi kita teruskan aja dulu, nanti kita jawab apa yang ada pertanyaan tersebut. Jadi begitu, jadi dalam Islam itu mengatur supaya kehidupan kita itu penuh dengan ilmu, diterapkan ilmunya, yaitu seperti orang tidak boleh melaknat, tidak boleh mengejek. Makanya kita kan disuruh untuk memperhatikan diri kita, supaya jangan sampai dengan mulut ini menyakiti orang lain. Dengan mulut ini membuat orang lain itu sakit umpamanya. Itu kan sudah diajarkan oleh Islam. Makanya tidak boleh, termasuk dosa mulut itu adalah mengejek orang lain. Mengejek orang lain, yaitu orang sesama muslim, melaknatnya seperti mengatakan semoga laknat Allah tertuju kepada kamu. Laknat itu apa sih? Laknat itu dijauhkan dari kebaikan. Dijauhkan dari kebaikan. Itu tidak boleh. Tidak boleh seseorang itu mengejek, melaknat kepada orang lain, sesama muslim. Umpamanya melaknat, umpamanya kamu adalah umpamanya binatang, itu kan berarti mengejek. Mengejek itu kan nggak boleh, itu menyakiti. Kalau menyakiti berarti nanti dosa. Makanya kita sebelum berkata-kata, sebelum kita berbuat, timbang dulu. Omongan saya ini menyakiti enggak? Kenapa? Karena kalau umpamanya menyakiti berarti kan dosa. Itu harus kita muraqabah ataupun muhasabah pada diri sendiri, introspeksi. Kita itu ketika mengucapkan, apakah ucapan saya itu bisa menyakiti enggak? Bahkan yang lebih parah lagi, karena ketidaktahuan tentang ilmu agama, dengan kata-kata tersebut membuat dia itu dosa besar. Bahkan lebih parah daripada itu kalau dia keluar dari Islam. Karena sekali lagi termasuk dari maksiat mulut itu adalah itu keluar dari Islam. Yaitu ada orang yang keluar Islam itu disebabkan karena mulut. Karena ketidaktahuan tentang agama. Karena ketidaktahuan dari
tentang agama itu tidak menjadi alasan. Itu tidak menjadi alasan. Jadi sekali lagi ketika kita itu berucap, ketika kita itu berbuat, ketika kita itu mau meyakini, itu harus ditimbang. Harus ditimbang, dilarikan kepada Islam, dilarikan kepada ilmu agama. Lah orang kan nggak bisa seseorang itu untuk menimbang, sedangkan yang ditimbang ataupun yang dibuat untuk menimbang itu nggak ada. Ilmunya itu nggak ada. Ya semaunya aja dia yang mengatakan, semaunya aja dia berkomentar. Padahal dalam agama itu ada koridor-koridor, ada batasan-batasan. Ini tidak boleh diucapkan. Minimal seandainya itu diucapkan itu akan menyakiti. Menulis juga itu kan sama. Menulis dengan kita berucap itu kan sama. Menulis itu sama ketika kita WA, ketika kita itu ngirim ngirim tulisan kepada saudara-saudari sesama se-Islam, itu kan harus ditimbang dulu, harus dikoreksi dulu. Ini bisa menyakiti enggak? Kata-kata saya ini bisa membuat orang tersebut tersakiti enggak? Kalau umpamanya menyakiti, dan itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, itu kan dia berdosa. Tapi kalau umpamanya itu menyakiti tapi sesuai dengan syariat Islam, ya tidak apa-apa, tidak berdosa. Contohnya umpamanya dia ingin menasehati bahwasanya kamu itu telah meminum arak. Ya, orang dikatakan minum arak itu kan sebagian orang ada yang tersakiti. Tapi tujuannya apa? Ketika dia ngirim surat tersebut untuk supaya menasehati kepada dia melalui SMS, maka itu yang nggak apa-apa. Intinya yang saya maksud itu adalah ketika dia SMS, ketika dia kirim surat, itu adalah sesuatu yang tidak bertentangan atau bertentangan dengan syariat Islam. Jadi sesuatu itu dalam Islam apa yang ia ucapkan, kemudian dia menyakiti kepada saudara semuslim, menyakiti sesama saudari muslim, itu adalah sesuatu yang tidak dilarang dalam agama. Tidak dilarang dalam agama. Jadi kalau sesuatu tersebut itu tujuannya adalah untuk supaya orang tersebut itu jerah dengan maksiatnya, meskipun itu orang tersebut itu tersakiti, tapi dalam Islam kan diperbolehkan. Dalam Islam itu diperbolehkan orang tersebut seperti itu, menasehati dia meskipun dia itu tersakiti, maka itu tidak dosa. Paham ya? Jadi seperti itu. Kalau SMS kita itu ketika dikirim kepada orang tersebut, omongan kita dikirim kepada orang tersebut, kemudian tersakiti orang tersebut, itu dilihat apakah ini sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan agama atau tidak. Kalau sesuai dengan agama, maka ya nggak apa-apa, sesuai dengan agama, meskipun orang tersebut sakit. Seperti itu tadi contohnya, menasihati orang tentang kejelekannya umpamanya. Tapi kalau umpamanya tidak sesuai, maka itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Jadi sekali lagi, meskipun ngomong, meskipun menulis, itu harus dilarikan ke agama, ke Islam, ke syariat, ke ilmu agama. Itu harus ditimbang dengan itu. Minimal dengan ucapan kita, dengan gerakan kita, dengan tulisan kita, itu akan menjadikan orang tersebut tersakiti. Itu harus kita perhatikan bersama supaya supaya sesama muslim itu saling hidup rukun, supaya perempuan dengan perempuan lain itu saling hidup rukun dalam nuansa ilmu agama. Hidup rukun dalam nuansa agama. Jadi itu sekali lagi, meskipun ucapan itu harus dijaga, meskipun tulisan itu harus dijaga, supaya saudara ataupun saudari sesama muslim itu tidak tersakiti. Apalagi lebih-lebih kalau dengan kata-kata tersebut
Dengan tulisan tersebut itu menyebabkan orang tersebut itu dosa besar ataupun keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang berikutnya adalah setiap perkataan yang menyakiti seorang muslim, apapun itu, kalau perkataannya menyakiti orang muslim, sekali lagi kembali kepada tadi, apapun itu, kalau menyakiti orang muslim maka itu dosa. Selama bahwasanya perkataan yang menyakiti itu memang tidak termasuk dalam syariat Islam. Tapi kalau diperbolehkan dalam Islam, seperti contohnya tadi, untuk memperingatkan tentang kejelekan dia, meskipun dia tersakiti, maka itu diperbolehkan. Apapun ucapan, apapun tulisan yang menyakiti orang muslim, maka itu berdosa. Sekali lagi, kita mau berucap, kita mau menulis, harus dikembalikan kepada ilmu agama. Kemudian yang berikutnya adalah berdusta terhadap Allah dan Rasul-Nya. Berdusta kepada Allah itu seperti umpamanya Allah mengatakan, Allah berfirman dalam Al-Qur'annya bahwasanya jual beli itu adalah perkara yang boleh. Jual beli itu adalah perkara yang boleh. Kemudian dia mengatakan tidak boleh, mengharamkan. Nikah itu adalah perkara yang boleh. Nikah itu adalah perkara yang boleh, dia mengharamkan, berarti dia mendustakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa keluar dari Islam. Karena apa? Karena mendustakan Al-Qur'an. Orang yang mendustakan Al-Qur'an meskipun satu ayat, maka dia bisa keluar dari Islam. Itu. Makanya ketika orang tersebut itu berfatwa, ketika orang tersebut itu ditanya oleh orang lain, maka harus benar-benar tahu apa jawabannya. Harus benar-benar tahu jawabannya dari ia belajar dari gurunya sampai baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang orang karena ngawur begitu ya, ternyata apa yang ia sampaikan itu bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya ini harus begini, ini harus A, dia mengatakan B. Maka itu berarti mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Itu maksiat. Pengakuan palsu. Mengaku palsu. Pengakuan palsu. Itu hampir sama dengan persaksian dusta tadi. Pengakuan ditanya, kamu benar. Kamu adalah orang yang benar-benar bersaksi bahwasanya si A ini tidak mencuri. Padahal dia tahu dia itu adalah mencuri. Dia ngaku bahwasanya iya benar. Saya bersaksi bahwasanya dia itu tidak mencuri. Hampir sama dengan persaksian dusta. Maka pengakuan tersebut itu karena palsu, maka itu adalah berdosa. Kemudian tolak bid'i, yaitu talak yang terjadi saat istri dalam keadaan haid atau suci atau nifas maksudnya, tetapi suami sudah menggaulinya saat suci tersebut. Jadi termasuk maksiat lisan, maksiat yang kemungkinan dilakukan oleh mulut, itu adalah talak bid'i. Nah, ada istilah dalam ilmu fikih, itu tolak bid'i. Ini terutama bagi laki-laki. Harus diajarkan juga bagi yang mempunyai suami, umpamanya, dikatakan kepadanya bahwasanya ada namanya tolak bid'i, ada tolak sunni. Kebalikannya adalah tolak sunni. Tolak bid'i itu adalah tolak yang dilakukan oleh suami ketika istrinya dalam keadaan haid atau nifas, atau dalam keadaan suci tapi sudah digaulinya pada waktu suci tersebut. Sekali lagi, ada tolak bid'i. Tolak bid'i itu adalah tolak yang dilakukan oleh suami kepada istrinya dalam keadaan haid ataupun nifas, ataupun dalam keadaan suci, tapi dalam masa suci tersebut dia sudah menggaulinya. Tolak ini adalah tolak yang haram. Akan tapi kalau dilakukan oleh suami jatuh. Bukan berarti tidak jatuh. Haram itu bukan berarti tidak jatuh, enggak. Haram itu maksudnya dia dosa, tapi talaknya itu terjadi. Kenapa haram? Kenapa haram? Karena menjadikan kalau dia itu mentalaknya itu ketika istri dalam keadaan haid,
dalam keadaan nifas akan memperpanjang masa penantiannya. Seharusnya dia mau bersuami lagi umpamanya dengan si A, jadi panjang. Kenapa? Karena ketika talak itu dilakukan ketika istri haid, itu berarti kan haidnya, masa haidnya itu kan tidak dihitung. Coba masa iddahnya seorang perempuan yang haid itu berapa? Kan 3 kali masa suci. 3 kali masa suci. Tuhur, tuhur, tuhur. Suci, suci, suci. Kalau dia melakukan, seorang suami itu melakukan talak dalam masa istri itu haid, maka akan menjadikan masa penantiannya itu lebih lama. Kenapa? Karena selesainya masa iddah itu ketika masuk haid yang keempat. Masuk haid yang keempat. Contohnya umpamanya, dia melakukan talak seorang suami kepada istri. Pada waktu haid. Kemudian habis haid kan suci. Nah, ini baru dihitung ketika masih haid. Ini masa-masanya itu enggak dihitung. Kadang kan bisa 2 hari, 3 hari, 4 hari, kan begitu. Dalam masa haid itu kan. Yang penting tidak melewati 15 hari. Dia mentalaknya ketika masa haid. Nah, itu kan tidak dihitung. Kemudian baru suci. Kemudian habis suci haid lagi, itu kan masih 1 kan, kemudian haid yang kedua ini, kemudian suci, ya kan, suci, kemudian haid. Nah, ini kan masuk pada haid yang keempat, baru selesai masa penantiannya. Iddahnya itu adalah sudah baru selesai ketika memasuki haid yang keempat. Jadi dia mentalaknya itu ketika haid, kemudian suci. Ya kan, ini kan nggak dihitung ini. Baru ini suci dihitung. Kemudian haid, kemudian suci, haid, suci, kemudian haid. Memasuki haid yang keempat, 1, 2, 3, 4, dia selesai masa iddahnya, menjadikan lebih lama. Tapi kalau dia itu mentalaknya itu pada waktu suci, itu kan dia baru selesai perempuan tersebut masa iddahnya ketika memasuki haid yang ketiga. Berarti kan lebih pendek. Itulah haramnya begitu, bukan haram itu maksudnya tidak terjadi talaknya, enggak, tetap terjadi. Terjadi. Cuma selain terjadi, maka dia itu berdosa. Siapa? Suaminya. Karena menjadikan masa iddah, masa penantian perempuan itu lebih lama. Atau mentalak seorang suami kepada istri itu ketika istri sudah suci, tapi sudah digaulinya. Kan ketika digauli masa suci, itu kan berarti kemungkinan si istri itu kan hamil kan. Si istri itu kemungkinan kan hamil. Ketika itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan hamilnya. Ketika ditolak baru kelihatan. Oh iya ya, ada si cabang bayi di situ. Berarti kan menterlantarkan si cabang bayi. Menterlantarkan si cabang bayi. Berarti itu haramnya. Jadi apa? Jadi salah satu dari maksiat mulut itu apa? Yaitu mentolaknya seorang suami kepada istri. Istrinya meskipun dalam keadaan roja'iyah. Roja'iyah itu apa? Seorang istri yang tertolak 1 atau masih 2 kali dan dia dalam masa iddah. Itu adalah roja'iyah. Meskipun dia mengucapkan kepada istrinya dalam keadaan roja'iyah. Tertolak tapi dia dalam keadaan roja'i. Tertolaknya dikatakan roja'iyah itu kalau seorang istri itu ditolak 1 atau 2 kali, iddahnya belum habis. Mungkin dalam bab nikah itu dijelaskan lebih rinci tentang masalah itu. Jadi intinya apa? Intinya yang harus diketahui oleh para suami ataupun istri, mengetahui disampaikan kepada suami, ini adalah bukan barang sepele. Artinya dosa itu tidak bisa disepelekan. Oh itu kan dosa saja, nggak bisa begitu.
Orang kadang bisa disiksa karena dosa ini. Bayangkan, dosa di akhirat nanti itu adalah dosa yang pedih sekali. Dikatakan bahwasanya ketika kulit itu meleleh, itu nanti akan diganti dengan baru. Jangan mempermainkan dosa, meskipun itu adalah dosa kecil. Itu akibatnya sangat fatal. Bisa orang tersebut disiksa karena dosa tersebut. Makanya jangan disepelekan. Diberitahu bahwasanya termasuk maksiat mulut, orang itu berdosa kalau seorang suami mentalak kepada istrinya itu dalam keadaan apa? Keadaan haid ataupun nifas, ataupun dalam keadaan suci, tapi sucinya apa? Sucinya itu sudah pernah digaulinya. Pada waktu itu, bukan sebelum-sebelumnya. Kan orang perempuan itu ada masa suci, ada masa haid. Ketika masa sucinya itu digaulin. Digaulin. Maka itu kenapa alasannya itu haram? Karena kalau dia mentalak istrinya ketika masa masa haid ataupun nifas, akan menjadikan iddahnya itu lebih lama. Kenapa? Karena ketika dia mentalak pada waktu haid, masa haidnya itu tidak dihitung. Baru masa penantiannya itu akan habis ketika memasuki haid yang keempat. Itu pertama. Yang kedua, kalau perempuan tersebut itu ditalak ketika masa suci, tapi sudah pernah digaulinya, karena kemungkinan istri itu hamil. Belum tahu, nggak kelihatan pada waktu itu. Pada waktu itu, ketika sudah ditolak baru tahu. Berarti kan akan menterlantarkan cabang bayi. Nah, itu dosanya. Walaupun seperti itu, haram, tapi tetap jatuh. Tapi tetap jatuh. Jadi bukan berarti haram itu tidak jatuh. Haram itu artinya dia itu terkena dosa, juga ditambah dengan jatuhnya talak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk hari ini. Jadi sekali lagi, ilmu itu harus dipelajari. Ilmu itu butuh dengan konsisten. Ilmu itu butuh dengan kesabaran. Jangan bosan-bosan untuk selalu menuntut ilmu agama. Apapun yang terjadi. Kenapa? Selain kita itu akan mendapatkan fadilah, keutamaan orang menuntut ilmu agama, maka kita juga akan mendapatkan pengertian yang bisa kita jelaskan kepada orang lain. Saya akan menjawab kalau ada jawaban dari saya, pertanyaan-pertanyaan yang ada. Assalamualaikum ya Ustadz. Kalau orang yang berhutang ingat hutangnya, tapi belum mampu bayar, dan orang yang memberi hutangan tadi diketahui tempatnya, tidak diketahui tempatnya. Bagaimana membayar hutangnya apabila ia mampu? Itu kepada ahli warisnya dikatakan. Kepada ahli warisnya siapa? Ahli warisnya membayar hutang kepada ahli warisnya. Kalau diketahui umpamanya kepada ahli warisnya bahwasanya saya pernah punya hutang sama bapak kamu umpamanya. Orangnya nggak diketahui, tapi anaknya diketahui, ataupun ataupun siapa ya, ahli warisnya lah, itu diketahui, maka kepada ahli warisnya tersebut. Ustadz, kalau diundang ke acara keluarga muslim tapi mereka tetap minum alkohol, tapi kita tidak enak untuk tidak datang dan tidak enak untuk mengingatkan juga. Apakah kita juga dosa kalau kita tidak mengingatkan? Karena takut kalau diingatkan mereka justru tambah parah. Jadi begini, dalam masalah kita amar ma'ruf nahi mungkar, itu ada kaidah-kaidahnya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu ada tata caranya. Tata caranya diantaranya adalah harus diketahui bahwasanya perkara yang kita anggap maksiat itu sudah disepakati enggak kemaksiatannya, itu harus tahu. Kalau alkohol kan sudah dipastikan bahwasanya itu adalah sepakat para ulama, bukan alkohol, khomer maksudnya. Alkohol itu kan ada yang alkohol yang najis, ada yang tidak. Nah, kalau umpamanya alkoholnya itu yang dimaksud itu adalah khomer ataupun arak, itu para ulama sudah sepakat bahwasanya itu adalah haram. Maka itu wajib bagi kita untuk
amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi perlu diingat juga bahwasanya ketika kita itu amar ma'ruf nahi mungkar, maka apa? Tidak akan mendatangkan mudarat yang lebih agung, yang lebih parah. Tapi itu harus yakin, harus tahu persis. Jangan sampai antara malas untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu dijadikan alasan bahwasanya nanti orang tersebut akan tambah parah. Jangan karena itu. Tapi memang tahu bahwasanya orang itu kalau umpamanya kita amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang itu, maka dia akan bermungkar, berbuat maksiat lebih parah lagi. Itu harus memang yakin seperti itu. Jadi harus yakin seperti itu. Kalau seperti itu, kalau memang yakin bahwasanya dia itu akan tambah parah, maka ya kita ingkarnya dengan apa? Umpamanya tadi kan dengan tangan. Jadi man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Jadi orang yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah, dia ingkar dengan apa? Dengan tangannya. Tapi harus tahu. Nanti kita jelaskan dalam bab akidah itu ada. Jadi caranya dengan tangan itu bagaimana? Itu dijelaskan. Kalau dia tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisannya dinasihati. Masa orang kalau umpamanya dinasihati nggak terima kalau nasihatnya itu memang mendidik dan sopan dan lain sebagainya. Itu kan adalah kewajiban kita. Masa nggak terima? Masa dia akan lebih parah? Kan belum tentu juga kan. Jadi jangan menjadi alasan malas kita untuk amar ma'ruf, itu menjadi alasan bahwasanya dia itu adalah tidak akan terima karena belum dicoba umpamanya. Tidak ada tanda-tanda bahwasanya dia itu akan melakukan kemungkaran yang lebih parah. Jangan karena alasan itu, jangan karena malas itu menjadikan alasan. Itu nggak mencukupi itu. Tetap wajib bagi kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalaupun dia dengan lisannya kita datang dinasihati dengan yakin bahwasanya dia itu tidak akan menerima, bahkan akan lebih parah lagi, maka ya tidak ada kewajiban bagi kita kecuali dengan ingkar dengan hati. Maka hati ini, ingkar dengan hati itu adalah batas minimal supaya kita selamat dari dosa. Batas minimal ad'aful iman, itu maksudnya batas minimal supaya kita itu yang bisa kita lakukan supaya kita itu terselamat dari dosa. Jadi begitu. Jadi dilihat nanti. Jadi kaidahnya tahu kan ya? Amar ma'ruf nahi mungkar itu pertama kemaksiatan itu udah disepakati oleh para ulama. Ulama ini siapa? Ulama ini adalah ulama semisal Imam Syafi'i, bukan ulama-ulama yang belum nyampe kepada tingkatan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Abu Hanifah, terus Ahmad Ibnu Hanbal dan lain sebagainya. Jadi kalau maksiat itu adalah disepakati keharamannya, maka wajib bagi kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kayak seperti alkohol, kalau yang dimaksud itu adalah khomer itu, maka ulama sepakat wajib bagi kita untuk menasehatinya. Kemudian yang kedua, kaidah kedua, ketika kita itu nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, perkara tersebut tidak akan mendatangkan kemaksiatan yang lebih parah. Kalau kita nasihati, dia akan mencaci maki Allah, yakin itu umpamanya. Maka kita nggak usah daripada dia keluar dari Islam, mendingan ini pun kata-kata mendingan tidak boleh juga. Mendingan dia itu berdosa tapi tetap muslim. Kalau bahasa supaya dipahamkan begitu, mendingan dia itu berdosa daripada keluar dari Islam. Kalau yakin ketika dinasihati dia itu akan mencaci maki Allah, akan mencaci Rasulnya, maka ya apa boleh buat, kecuali kita itu hanya mendoakan dan ingkar supaya dia itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan harus semua jalur untuk supaya nyampe kepadanya amar ma'ruf itu kan harus ditempuh. Seperti datang kepada orang yang mungkin dengan orang ini bisa diterima
Kalaupun dengan kita nggak terima, mungkin dengan orang itu. Seperti umpamanya orang yang kita nasihati itu adalah orang yang tua, umpamanya. Meskipun kita nasihati dengan lemah lembut, dia tidak menerima. Kita datang kepada orang yang bisa diterima, sama-sama tuanya umpamanya. Kita usahakan seperti itu, harus ditempuh seperti itu. Kalau semua cara sudah ditempuh, kemungkinan dia itu masih akan berbuat maksiat yang lebih parah, maka tidak ada kewajiban bagi kita kecuali ingkar dengan hati. Itu. Paham ya? Kemudian Assalamualaikum Ustaz, boleh diulang sedikit mengenai maksiat lisan yang mendustakan Allah dan Rasulnya? Soalnya tadi terkendala jaringan. Terima kasih. Kalau berbohong untuk kebaikan, seperti kalau kita katakan yang sebenarnya akan membuat seorang berpisah dengan keluarganya, apa diperbolehkan? Iya, jadi maksiat lisan diantaranya itu adalah berdusta pada Allah dan Rasulnya. Seperti apa? Seperti berfatwa mengatakan bahwa ini adalah halal, padahal dalam Al-Quran itu haram. Dalam hadis itu adalah haram. Ini haram, padahal dalam Al-Quran itu halal. Dalam hadis itu halal. Seperti umpamanya dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya nikah, kemudian jual beli itu kan perkara yang diperbolehkan. Ada orang karena marahnya, dia mengharamkan. Itu kan berarti mendustakan Allah dan Rasulnya. Dan lain sebagainya. Itu contohnya. Kemudian, apakah boleh seseorang berdusta seperti itu? Boleh kalau dia ungkapkan perkara yang sebenarnya menjadi umpamanya menjadi bumerang ataupun menjadi keretakan di antara dua belah pihak, maka kita boleh untuk berbohong yang tujuannya seperti itu. Ya, diperbolehkan. Mungkin itu saja ya untuk saat ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa saling mendoakan, selalu istiqomah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi gfirli wa li walidayya wal mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.